Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Hidup yang berpusat pada harta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan konteks dari bacaan ini adalah seorang muda yang sangat kaya. Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup kekal. Mungkin saja dalam pemikiran orang muda ini dia berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup kekal itu bisa melalui satu usaha tertentu atau apa yang bisa dia lakukan supaya mendapatkan hal itu. Kita perhatikan bahwa di awal adalah satu hal yang baik ketika dia mau datang kepada Yesus dan bertanya tentang hidup yang kekal. Dia datang pada orang yang tepat dan dengan rendah hati dia mau bertanya tentang hidup yang kekal. Yesus juga memberikan jawaban kepada dia bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi pada akhirnya dia gagal untuk mendapatkan apa yang dia minta kepada Yesus. Dan alasan satu-satunya adalah karena hartanya begitu banyak dan dia pergi dengan sedih karena dia tidak mau membagi-bagi hartanya. Dia tidak bisa melakukan apa yang Yesus katakan atau perintahkan bagi dia di akhir ketika dia berbicara dengan Yesus. Saudara terkasih, ternyata orang muda yang sangat kaya ini fokusnya dia kepada hartanya dan bukan kepada Yesus. Padahal dia sudah datang kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat, yang dapat menyelamatkan hidupnya, yang dapat memberikan kepadanya hidup kekal yang dia cari itu. Tetapi ternyata hartanya telah menguasai hidupnya. Dia hanya percaya kepada hartanya dan dia tidak percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Karena harta yang dia miliki begitu banyak dan dia tidak punya kasih untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Saudara terkasih, inilah ciri-ciri orang yang hidup berpusat kepada harta. Segala sesuatu hanya berbicara tentang harta dan bukan tentang Yesus. Yesus bukan lagi menjadi prioritas utama di dalam hidup mereka, tetapi harta yang menjadi prioritas utama. Itulah sebabnya mereka lebih mencintai harta dibandingkan dengan taat kepada Tuhan Yesus. Ini yang terjadi dalam kisah orang muda yang sangat kaya yang gagal mendapatkan apa yang dia cari oleh karena hidupnya, hatinya dikuasai oleh harta. Hal ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta seperti apa yang kita timbun? Harta seperti apa yang kita simpan? Apakah itu harta dunia ini atau harta sorgawi? Kalau kita menimbun harta dunia ini, maka fokus kita akan kepada harta dunia ini. Uang, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi kalau harta sorgawi yang kita simpan, maka hati kita akan fokus kepada Kristus dan bukan kepada harta. Kalau demikian, saudara terkasih, bagaimana dengan kita hari ini, orang-orang Kristen? Apakah hidup kita juga berpusat kepada harta? Saudara, kalau kita berbicara tentang membutuhkan uang, semua orang-orang Kristen, orang percaya, kita membutuhkan uang untuk kehidupan ini. Tapi kita harus berhati-hati supaya fokus kita bukan kepada uang, tetapi kepada Kristus. Karena kalau kita fokus kepada uang, fokus kepada harta, maka kita akan bisa meninggalkan Kristus kapan saja ketika kita sudah tidak lagi memiliki uang, tidak lagi memiliki harta. Kristus bukan lagi menjadi satu-satunya dalam hidup kita dan kita pergi meninggalkan Dia. Karena itu, waspadalah supaya harta tidak menjadi pusat hidup kita.
tetapi Kristus yang menjadi satu-satunya pusat kehidupan kita, orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar bahwa hidup kami harus berpusatkan Kristus dan bukan harta. Tolong akan kami ya Tuhan, sekalipun kami memang membutuhkan uang di dalam hidup ini. Tetapi ajar kami supaya kami berwaspada dan berhati-hati, supaya uang itu tidak menjadi pusat dan prioritas hidup kami. Tetapi Kristuslah satu-satunya pusat dan prioritas hidup kami, orang-orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.